Perkenalkan, saya Silvani, NIM 3520070, jurusan Pariwisata Syariah, kelas 3C. Mata kuliah Manajemen Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan dosen pembimbing Pak Derizal, saya akan mengenalkan salah satu objek wisata yang ada di Sijunjung, yaitu Kampung Adat Sijunjung. Untuk menuju ke objek wisata tersebut, kita akan memasuki kawasan Muaro Sijunjung terlebih dahulu. Nah, salah satu bukti dari daerah Muaro Sijunjung ini yaitu tugu yang terdapat di persimpangan jalan, dan di sebelah kanannya terdapat taman terbuka yang ditujukan untuk umum, bertujuan untuk bersantai atau beristirahat. Tidak hanya itu, di sepanjang jalan pun saat menuju objek wisata tersebut, kita juga bertemu dengan wisata kuliner. Kuliner ini menjual berbagai makanan yang dapat memanjakan perut wisatawan yang berkunjung. Kuliner ini hanya kita jumpai pada sore dan malam hari, dari pukul 4 sore sampai jam 10 malam. Di sepanjang jalan, di sebelah kiri saya juga menjumpai salah satu taman yang menjadi ciri khas tempat ini. Taman itu diberi nama Taman Muaro Sijunjung. Taman ini digunakan buat acara-acara atau kegiatan sosial. Dan pada malam minggunya, di sini sangat ramai dan sangat diminati oleh orang-orang semua usia, terutama kaula muda yang suka nongkrong bareng teman-teman. Dan tak hanya itu, anak-anak kecil pun yang senang bermain karena tempatnya yang luas, dan permainan buat anak-anak pun tersedia di tempat ini. Tak hanya taman saja,
Tapi juga di pinggir jalan pun orang-orang berjualan kecil-kecilan dengan berbagai makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyegarkan. Selanjutnya kita akan memasuki Jalan Berliku. Di kaki bukit Barisan merupakan salah satu jalur utama untuk menuju Kampung Adat Sijunjung, yaitu di Desa Koto Padang Ranah dan Tanah Batu, Kecamatan Sijunjung dan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang terletak tidak jauh dari Muaro Sijunjung, yang berada di antara dua sungai yakni Batang Sukam dan Batang Kulampi, serta dilengkapi oleh hutan, perbukitan, sawah dan ladang. Dengan jaraknya yaitu 15 menit sekitar 10 km dari Muaro Sijunjung. Jembatan yang membentangi sekitar 200 meter menandakan gerbang masuk ke Kampung Adat Sijunjung. Di perkampungan ini terhampar sekumpulan rumah gadang sebanyak 76 buah sebagai simbol kaum. Sepanjang jalan kita akan melihat satu persatu rumah adat dengan pola bergonjong di sepanjang jalan, dan bangunan tua yang bergaya rumah gadang yang saling berhadap-hadapan mewarnai jalan sepanjang 1 km. Dan sebagian masih terlihat rapi dengan polesan warna kekinian, namun tetap mempertahankan gaya leluhur.
Patung perempuan berpakaian adat berdiri kokoh yang menjunjung bakal setinggi sekitar 4 meter sebagai pertanda memasuki perkampungan adat. Patung tersebut berada di pertigaan jalan, tepat berada di tengah-tengah perkampungan adat. Dan patung ini dikenal dengan sebutan Putih Junjung. Lalu, bagaimana asal-muasal patung perempuan berpakaian adat? Apa hubungannya dengan patung perempuan yang berdiri di pertigaan jalan dan tepat berada di tengah-tengah perkampungan adat? Patung perempuan tersebut dikenal dengan sebutan Putih Junjung. Putih merupakan sebutan untuk seorang perempuan bangsawan di Minang atau lebih akrab disebut dengan putri. Cerita asal-usul kampung adat ini berlanjut dalam bahasa tutur secara turun-temurun. Nama si Junjung pun diambil dari hasil rapat yang digelar petinggi kampung. Pada saat suara perempuan minta tolong yang memecahkan keheningan. Suara itu berasal dari tepi sungai Mananti. Tak satu pun yang mampu menyelamatkan perempuan yang terjepit di himpit batu. Perempuan itu dikenal dengan Siniar. Nama kebangsawannya Putih Junjung. Hanya Syekh Amaluddin berhasil membebaskan Putih Junjung yang saat itu sedang terjepit. Peristiwa itu yang kemudian menjadikan Niniak Mama atau tokoh adat sepakat menamakan daerah itu dengan Si Junjung dan dibuatkan patungnya yaitu Putih Junjung. Rumah adat yang kami singgahi, rata-rata konsep bangunannya dibangun dalam bentuk persegi panjang, dengan jumlah ruang dari 4 hingga 5 ruang. Kondisi ini memudahkan kami untuk menghitung jumlah keluarga yang berada di sana karena biasanya jumlah ruang menentukan jumlah keluarga dan satu ruangan khusus untuk penghulu. Uniknya lagi, rumah gadang di perkampungan Si Junjung tidak mempunyai rangkiang, sebagaimana yang kita lihat rumah gadang di Sumatera Barat. Rangkiang berfungsi untuk menyimpan padi. Di masyarakat ini, mentradisikan menyimpan padi di bawah lantai rumahnya. Dan di mana sisi bawah lantai rumah, di bagian ujung kanan dimodifikasikan, dibuatkan tong berukuran besar sebagai tempat penyimpanan barang atau padi. Tidak hanya itu, yang tinggal di kampung adat ini terbagi dari 6 suku. Suku Caniago, Piliang, Melayu, Tobo, Panai, Melayu Tak Timbago. Dan meski berasal dari 6 suku berbeda, tak ada yang membedakan rumah adat mereka. Semua berjalan dengan demokrasi, dengan konsep matrilineal, di mana kaum kerabat perempuan yang menghuni rumah adat. Tidak mudah memang untuk mendirikan rumah adat di desa adat ini. Harus ada persetujuan panghulu atau disebut dengan penghulu. Panghulu itu sendiri adalah pimpinan dalam adat Minangkabau. Status penghulu diberi gelar datuk yang berperan penting dalam memutuskan perkara kaum. Selain itu, dalam rumah gadang juga mesti ada monti atau menteri dan tungganai
atau penjaga kampung. Ketiga pimpinan adat ini dikenal sebagai Tungku Tiga Sajarangan. Ketiga pimpinan adat ini mesti hadir ketika rumah adat dibangun. Penghulu menjadi syarat wajib untuk membangun rumah adat baru di desa adat Sijunjung. Di rumah adat ini yang tak berubah adalah rumah adatnya. Meski penghuni keluar dari kampung, tapi tidak ada yang berniat atau pernah menghancurkan rumah adat. Rumah adat pun dimanfaatkan untuk kegiatan adat seperti prosesi awal pernikahan dilakukan di rumah adat. Ini mulai dari meminang hingga akad nikah. Untuk pesta bisa dilakukan di luar rumah adat. Kegiatan penyerahan siriah atau sirih dilakukan hari Senin, dan tando atau peletakan tanda atau pemberian cincin kawin di hari Jumat. Pada prosesi ini, semua berkumpul di rumah adat. Prosesi sakral ini menjadi pemersatu masyarakat adat. Kampung adat ini juga masih menjalankan aktivitas adat dan budaya. Salah satunya memiliki kelompok kerjasama, yaitu Batabo, Bakaul, Membantai Adai. Kegiatan ini dilakukan waktu tertentu di rumah adat bersama petinggi adat disebut Panghulu. Di lingkungan rumah adat ini juga tersedia surau dan masjid. Untuk tempat parkir belum tersedia, tapi untuk parkir di tepi jalan yang cukup buat kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kampung adat dari manapun dan kapanpun mau berkunjung boleh saja. Untuk melihat kampung adat di Sijunjung, kita dapat mengenal sejarah dan menikmati keasrian dari lingkungan kampung adat. Kita juga bisa mengabadikan tempat tersebut dengan berfoto. Untuk tiket masuk tidak dipungut biaya atau gratis, sebab objek ini dijadikan tempat sejarah adat. Dan yang ingin mengunjungi tempat ini diperbolehkan asal sopan dan tahu aturan yang ada.
Dan untuk menuju jalan keluar dari kampung adat, kita bisa melalui jalan berbeda dari tempat kita masuk tadi, agar tidak terjadi lawan arah dengan orang yang akan datang. Sebab jalan di sini tidak terlalu luas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang salah satu objek wisata yang ada di Sijunjung. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung di kampung adat Sijunjung ini, saya memiliki brosur yang dapat dilihat dan dibaca tentang objek kampung adat yang mau dikunjungi. Sekian video kampung adat yang dapat saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.